Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita masuk pada hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Jadi di hadis ketiga perawinya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Buniyah didirikan al-Islamu apa Islam ala khamsin di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh putra Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sedikit mengenal tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang dijuluki di situ di kunyah Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Beliau ini salah satu min sigari sahabah, salah satu sahabat yang junior dari segi umur. Jadi banyak nama-nama Abdullah yang di sekeliling Nabi, di antara yang masyhur ya ini salah satunya adalah Abdullah ibn Umar. Ya. Dan saat itu beliau masih usianya masih kecil, dan selalu mulazamah, selalu bersamai Rasulullah, selalu mengikut Rasulullah. Bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat yang usianya masih anak-anak itu semuanya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan sangat mengidolakan sekali. Jadi Abdullah bin Umar ini sosok yang sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Pokoknya apapun yang Rasulullah SAW buat, beliau akan buat. Apa yang Rasulullah katakan, beliau akan katakan. Makanya beliau dijuluki syadid tamassuk bis sunnah. Ya, sangat berpegang teguh dengan sunnah. Selalu niru. Bahkan salah satu pujian Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar ini, Rasulullah pernah dawuh, Abdullah rajulun salih. Abdullah itu laki-laki yang saleh. Ya. Karena selalu mulazamah dengan Rasulullah, tentunya Abdullah bin Umar ini termasuk ya minal muksirin fi riwayatil hadis, termasuk orang-orang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ini mencapai 1630-an. Jadi mencapai 1630-an. Ya. Dan beliau sudah hafal Quran seluruhnya. Ya. Jadi para sahabat yang terdekat itu banyak sekali yang hafal Quran, ya seluruhnya. Memang semua sahabat nggak hafal Quran, tapi pada umumnya sahabat
Rasulullah SAW itu adalah hafal Quran. Dan beliau juga dikenal zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ya, sangat zuhud sekali. Ibadahnya juga sangat luar biasa. Beliau saat perang Badar dan perang Uhud pernah izin ke Rasulullah untuk ikut, tapi karena masih usianya belum masuk syarat untuk menjadi seorang mujahid, ya akhirnya tidak diizinkan. Baru setelah itu, setelah perang Badar dan perang Uhud, ya, beliau diizinkan untuk ikut jihad, dan semua jihad perang yang dihadiri oleh Rasulullah SAW beliau selalu hadir. Ya. Dan Abdullah bin Umar ini juga termasuk dari fuqaha is-sahabah. Jadi dari ahli fikihnya, pakar fikihnya dari kalangan para sahabat. Ya, jadi termasuk orang alimnya. Dan enggak semua sahabat itu alim atau menekuni dalam bidang agama. Dan Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat yang menekuni di bidang fikihnya. Beliau tercatat umroh sebanyak 1000 kali, haji 60 kali, dan memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Jadi luar biasa amalan-amalan dari Abdullah bin Umar. Beliau wafat di usia 84 tahun. Itu sedikit mengenai perawi hadis yang ketiga ini. Jadi beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah. Jadi mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 hal, 5 perkara. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan kita perumpamaan bahwa Islam itu adalah sebuah bangunan. Sebuah bangunan dengan pondasi 5 pondasi. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, yang namanya pondasi harus lengkap 5-5-nya ini. Karena salah satu pondasi roboh, maka ya bangunannya juga nggak akan lama runtuh. Pondasi yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada syahadah, persaksian. Dan para ulama mengatakan bahwa persaksian itu harus didasari dengan ma'rifah, didasari dengan pengetahuan. Minimal pengetahuan, kalau tentang 2 syahadat ini, pengetahuan tentang apa yang wajib dan apa yang mustahil, serta apa yang jaiz fi haqqillahi war rasul, dalam hak Allah, bagi hak Allah dan bagi hak Rasul. Itu sangat minimal sekali seperti itu, yang disebut dalam kitab-kitab akidah itu disebut aqidatul khamsin, akidah yang 50. Di persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, itu baru benar-benar dianggap bersaksi jika kita mengetahui hak Allah dan hak Rasul, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz bagi Allah dan Rasul. Di 2 kalimat syahadat ini tidak terpisahkan. Jadi kalau mengaku menyembah Allah, juga harus mengakui, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kenapa kok harus dua-duanya? Karena ada sebagian umat hanya mengakui menyembah Allah, tapi meragukan tentang kenabian Rasulullah SAW. Ada juga bahkan yang mengingkari. Ya, seperti orang-orang Yahudi, dia nggak mau terima ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena bukan bangsa mereka. Menganggapnya karena bukan nabi dari bangsa mereka. Ya, makanya Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis,
walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, jadi demi zat yang jiwa Muhammad berada di kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi kana min ashabin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarku, baik Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia mati dan belum beriman atau tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia termasuk ahli neraka. Ya, karena dianggap tidak bersyahadat di bagian yang kedua. Meskipun menyembah Allah, kalau tidak mengakui nubuwah, tidak mengakui risalah, tidak menyaksikan atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu juga tidak dianggap Islam, tidak dianggap ikrar dengan dua kalimat syahadat. Jadi itu pilar yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat ini adalah sangat penting, dan oleh sebab itu kalau orang mau masuk Islam ya diucapkan untuk pertama kalinya, baru disebut seorang muslim. Itu pilar yang pertama. Yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Ya, sini Rasulullah bahkan dalam Al-Quran juga menggunakan kata mendirikan, bukan mengerjakan. Ya, karena Islam itu adalah sebuah bangunan, pondasinya, di antara pondasinya yang kedua adalah sholat, dan sholat juga diperintahnya adalah mendirikan pondasi. Ya, namanya mendirikan pondasi berarti harus benar-benar direncanakan, benar-benar di planning, benar-benar disiapkan. Jadi sholat bukan karena bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi memang benar-benar mendirikan sholat itu karena memang sudah direncanakan. Seperti mendirikan rumah, itu tentunya mendirikan rumah kan nggak asal udah langsung pasang aja, kan nggak begitu. Ya, mendirikan sholat begitu juga, nggak asal takbir, nggak asal ruku, nggak asal bergerak, tapi benar-benar dipersiapkan dari toharahnya, dari ilmunya, ilmu sholatnya, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat, toharahnya juga dibenerin, cara wudhunya, tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, tahu tentang najis, mana yang bukan. Nah, itu artinya benar-benar menyiapkan atau mendirikan sholat. Ya, kalau asal sholat istilahnya, ya asal wudhunya mungkin belum sempurna, nggak sempurna karena belum dipersiapkan ilmunya. Akhirnya mendirikan sholatnya bukan mendirikan sholat, tapi mengerjakan sholat. Ya, perintahnya adalah wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Ya, jadi benar-benar harus didirikan. Ya, karena sholat di sini kan sepaket. Ya, kewajiban sholatnya kan 5 waktu, berarti kelima-limanya harus dikerjakan. Nah, itu namanya mendirikan, sempurna. Berdirinya sholat dalam sehari semalam itu 5 kali sehingga jadi sempurna. Ya. Nah, karena begitu pentingnya mendirikan sholat ini, ya bahkan tidak ada rukhsah sama sekali. Ya. Ketika tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan duduk. Tidak bisa duduk, diperbolehkan untuk tidur. Artinya selagi masih nyawa di badan, itu masih kewajiban sholat harus tetap dilakukan. Itu karena begitu pentingnya sholat ini. Ya, apalagi sholat yang wajib kan cuma 5. Dalam 24 jam kita hanya diwajibkan 5 waktu. Dan itu pun nggak banyak. Ya, paling banyak cuma 4 rakaat.
Nah, waktu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, paling lama kalau sholat jamaah itu lebih bagus lagi. Paling lama kan 10 menit, itu sudah lama banget. Ini kalau udah baca surat-surat panjang. Tapi rata-rata ya 10 menit, anggap 10 menit meluangkan waktu. Satu waktu sholat 10 menit dari 24 jam, 10 kali 5 berarti 50 menit. Ya. Meluangkan waktu 50 menit dari sehari semalam untuk melaksanakan sholat. Ya, untungnya hanya 5 waktu. Nggak kebayang kalau dulu Rasulullah nggak nego, nggak menawar. Ya. Yang aslinya itu 50 waktu. Ya, Rasulullah menawar, nego sampai akhirnya 5 waktu. Dan kalau sudah 5 waktu ini juga nggak dilakukan, ya sungguh keterlaluan. Ya. Jadi 5 waktu sholat ini adalah sudah sangat diperingan untuk kita. Maka jangan sampai tinggalkan sholat sesibuk apapun. Ya, sesibuk apapun, ya, tetap kita harus sholat. Ya, bahkan sholat ini kan di nomor 2 di sini pilarnya. Pilar utama syahadat, lalu pilar kedua adalah sholat. Dalam hadis lain disebutkan sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya karena yang berdasarkan hadis ini juga bunyal Islam. Islam didirikan berdasarkan sholat. Ya. Ya, kalau nggak sholat, faman taraka sholat, ya maka bisa faqad hadamad din, termasuk dia meruntuhkan agamanya sendiri. Ya. Karena salah satu dari hikmah sholat itu adalah tanhadil fahsyai wal munkar. Ya, dapat mencegah dari perilaku fahsya, keji dan munkar. Ya. Kalau sudah ditinggalkan sholat yang wajib ini, maka perilakunya sudah jauh dari nilai-nilai agama. Dan agamanya sudah runtuh. Jadi hidupnya sudah jauh dari agama, maka hidupnya akan hancur kalau dari nilai-nilai agama dia menjauh. Itu pilar yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Ya, membayar zakat ini tentu bagi yang sudah wajib zakat. Zakat itu kan ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ini bagi orang-orang yang punya harta tertentu. Dalam mazhab Syafi'i hanya dibatasi di harta-harta tertentu. Tapi sepertinya kalau yang berlaku sekarang di Badan Amil Zakat itu semua harta berlaku zakat. Ya, mungkin berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Mungkin berdasarkan ayat itu mereka mewajibkan semua jenis harta selagi mencapai nisab maka diwajibkan zakat. Tapi dalam mazhab Syafi'i hanya harta-harta tertentu yang bisa kita jumpai nanti di pelajaran-pelajaran fikih untuk rinciannya. Yang jelas membayar zakat ini adalah pilar yang ketiga yang sangat penting karena ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Karena hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, maka zakat ini dianggap sangat penting dalam Islam hingga menjadi pilar agama. Jadi, kalau nggak bayar zakat, orang Islam nggak bayar zakat itu sama saja dengan meruntuhkan agamanya. Ya. Karena dengan zakat itu kan secara tidak langsung kita membantu yang mustahik, yang pihak penerima zakat, orang-orang yang tidak mampu, du'afa, yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60 itu, yang 8 asnaf. Sehingga tidak terlalu terjadi kesenjangan sosial ya, antara si miskin dan si kaya. Karena kalau sudah terjadi kesenjangan yang sangat tampak, itu berpotensi lebih besar meningkatkan kejahatan. Kalau orang kayanya sudah bayar zakat, yang kepada yang miskin tentunya yang miskin sudah
merasa terbantu, sudah merasa tercukupi dengan harta zakat, sehingga tidak akan ada niat-niat jahat atau meminimalisir niat-niat jahat dari orang-orang yang ekonominya belum sejahtera. Jadi hubungannya ke sana, jadi sosial kemasyarakatannya hubungannya ke sana. Itulah zakat, salah satu manfaat zakat selain memang untuk menyucikan harta bagi orang yang punya harta yang mengeluarkan zakat, itu kan sebagai penyucian harta. Ya. Karena juga di dalam harta itu memang ada hak orang lain. Ya, Allah memberikan rezeki itu, ya rezeki memang dititipkan kepada kita, tapi Allah hanya titip, di situ ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada yang berhak. Ya. Itu Allah hanya titipkan. Kalau ternyata kita sudah dititipkan tapi kok nggak disampaikan, maka bisa jadi ya mungkin kedepannya tidak lagi dititipkan lagi. Ya, makanya orang yang berzakat nggak akan semakin miskin, justru akan semakin kaya. Semakin banyak zakatnya, maka kemungkinan kedepannya juga akan semakin banyak dititipkan oleh Allah untuk disalurkan, untuk dizakatkan. Ya, secara bahasa zakat itu sendiri kan artinya an-numu waz-ziyadah wal barakah. Jadi berkembang, tumbuh dan berkembang. Semakin orang berzakat, selain menyucikan hartanya dari yang bukan haknya, karena dari harta itu ada yang bukan haknya, juga akan membersihkan, akan menumbuhkan, mengembangkan harta yang dimilikinya. Karena itu pentingnya zakat untuk dibayarkan, ditunaikan. Kemudian pilar yang keempat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Ini tentu sudah bagi yang mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila di hadis yang kemarin. Ya, kalau bagi yang nggak mampu, ya bisa umroh dulu. Nah juga mampu reguler, antriannya puluhan tahun, maka disarankan bisa umroh dulu. Ya, untuk menyempurnakan ya rukun, menyempurnakan ya Islam sebagai penyempurna Islam. Kalau nggak bisa umroh, niat dulu. Balik ke hadis yang pertama, niat dulu. Jadi seandainya sudah berniat, tapi kok nggak kesampaian, maka tetap akan dapat pahalanya, tetap akan dapat kesempurnaan Islamnya. Jadi jangan sampai nggak niat. Jadi orang Islam harus semuanya punya niat haji. Ya, niat. Kalau belum mampu kan belum wajib. Yang penting niat dulu biar sempurna. Wasawmi Ramadan, dan kemudian yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa yang wajib di sini, puasa yang wajib di bulan Ramadan selama sebulan. Dan ini tanda kita menjaga Islam. Kalau kita menjaga Islam itu dijaga pondasi-pondasinya. Jadi seorang muslim akan terjaga keislamannya kalau pondasi-pondasinya ini benar-benar dijaga. Dia syahadatnya dikuatkan, artinya keimanannya dikuatin. Terus keimanan, syahadat itu mencakup keimanan dan keteladanan Rasul. Jadi sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi untuk menanamkan keimanan dan menjadikan Rasul sebagai idola, sebagai idola dalam hidup kita, sebagai panutan. Kemudian Islam seorang itu akan kuat kalau dia menjaga sholat. Ya. Menjaga sholat, dan syukur-syukur kalau dia bisa termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Makanya di sini juga salah satu isyarah bahwa orang Islam itu tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk punya banyak harta, karena di situ ada kewajiban bayar zakat. Yang wajib bayar zakat ya yang orang yang punya duit, orang yang punya harta. Ini menunjukkan orang Islam ya jangan diajak miskin, ya jangan diajak miskin. Bahkan kalau bisa ini menunjukkan bahwa orang Islam ya berlomba-lomba untuk kaya, tapi tujuannya agar bisa menyempurnakan pondasi
pondasi keislamannya, rukun Islamnya, yaitu zakat. Ya, butuh harta. Wahajjil bait, dan bisa haji. Kalau punya harta bisa haji. Wa shaumi Ramadan, dan punya kemampuan, sehat badannya, ya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semakin kita kuat menjaga pondasi keislaman kita, maka keislaman kita juga akan semakin kuat. Maka banyak orang muslim yang nggak kuat keislamannya karena mungkin ya pondasinya nggak dijaga, sholatnya nggak dijaga, puasanya juga hanya puasa di hari pertama. Ya itu karena seperti itu, lalu kemudian itu mudah terpengaruh, ya gampang terpengaruh dengan ya ajakan-ajakan atau tren-tren yang di luar Islam, sehingga ikut-ikutan hal-hal yang ajaran-ajaran yang bersumber dari luar Islam. Itu karena yaitu pondasinya tidak dikuatkan. Cukup pondasi ini dikuatkan sudah kuat Islam seseorang. Apalagi disertai dengan yang sunnah-sunnah, ya, yang wajib-wajib itu disertai dengan dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi kualitasnya dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, sholat yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan secara bertahap tentunya. Ya, kalau semua dipaksakan langsung, nah itu sudah nanti al-malal, jadi bisa bosan dan bisa terputus. Dan amalan yang terputus itu nggak bagus. Ya, amalan sunnah yang terputus itu nggak bagus. Sebaiknya amalan itu dipilih yang sekiranya kita bisa istiqomah, ya bisa berlanjut terus meskipun sedikit, ya tapi jangan sedikit terus, ya jangan sedikit terus, ya sesekali ditambah, diperbanyak, dan bisa lanjut istiqomah. Itu mengenai bunyan Islam, jadi bangunan Islam. Islam sudah Rasulullah gambarkan sebuah bangunan yang tentunya harus kita rawat, kita jaga, ya terutama keislaman kita masing-masing. Ya, kalau kita menjaga pondasi 5 pondasi ini, maka keislaman kita akan terjaga. Jadi kita jangan terlalu sibuk dengan menjaga keislaman orang, menjaga sholat orang dikomentarin yang nggak sholat. Kita sendiri dulu sempurnakan sholat kita, keimanan kita sempurnakan. Nah, kalau terlalu sibuk ngurusin bangunan orang, nanti bangunan sendiri malah runtuh. Ya, kita fokus bangunan sendiri kita perbaiki. Nah, baru kalau sudah kita kuat bangunannya, maka kita bantu saudara-saudara kita untuk memperkuat bangunan keislamannya. Ini kajian kita di bab ketiga, di hadis ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.